Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan 23. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena kebaikan yang kau berikan itu menyempurnakan kami. Kami percaya tidak ada barang mustahil di hadapan engkau. Bila lain orang kau berikan pengertian, maka engkau juga beri pengertian kepada kami saat ini, sehingga firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah kami memiliki tema pada hari ini sangat berharga bagi kami. Bertanyalah pada Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah bertanyalah pada Tuhan. Perhatikan baik-baik tema hari ini. Mengapa di situ ada tata kemuliaan Tuhan, ya, mahkota yang ada di dalam kehidupannya itu mengenai tentang kebaikan, saudara ya, bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Bertanyalah pada Tuhan, itu intinya. Jadi kalau kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, kita tahu bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan yang bukan dari Tuhan, pasti banyak masalah. Ya, maka itu mari kita imani bahwa hidup kita adalah paling indah di tengah-tengah kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Seperti pada kisah pada Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan 23. Ini ada percakapan yang sangat sederhana, di mana Yohanes sebagai nabi, dia sudah melakukan kebesaran Allah dengan banyak pertolongan Allah, sehingga banyak orang-orang atau orang bilang itu sekarang jemaatnya, ya saudara, dan dia terkenal dengan baptisannya. Nah, begitu Yohanes mendengar bahwa ada anak Allah bernama Yesus Kristus yang dipanggil guru, maka dia berkata, "Pergilah kamu." Pengurusnya disuruh pergi, saudara. "Pergi kamu, temui yang namanya guru Yesus, ya." Maka dia bertemu dengan Yesus dan dia berkata, "Sampaikan pada pesanku." Ini intinya dalam bahasa sehari-hari. Apakah engkau ini datang, ini kamu sungguh yang diberitakan seperti firman Tuhan pada waktu Musa berkata, dan semua nabi-nabi berkata bahwa nanti akan ada juru selamat datang untuk menyelamatkan seluruh manusia. Nah, ini yang dikatakan bahwa apakah betul engkau Tuhan, atau masih ada yang lain? Itu bahasa sehari-harinya. Tapi saudara harus perlu ingat bahwa sebetulnya pertanyaan ini tidak perlu. Kenapa? Karena kita tidak mencari kemahiran seseorang atau nabi, tapi kita mencari bahwa kita hanya mencari Tuhan Allah kita, yaitu mataku tertuju pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi dalam kehidupannya bahwa dia sudah menjadi seorang nabi. Dikatakan bahwa ada ayat 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan
banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jadi ini langkah yang kita harus tahu bahwa selama kita mengiring Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan mendapatkan kesembuhan, pemulihan dari pribadi kita secara utuh. Nah, apa maksudnya dalam penyembuhan banyak orang segala penyakit dan penderitaan itu? Maksudnya apa? Maksudnya adalah di saat kita disakiti, saudara, paham ya? Di saat kita disakiti, di saat kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ini contoh aja ya, saudara. Saya bukan membanggakan pelayanan saya, tapi itu justru buat saya adalah shock. Ya. Suatu hari saya pelayanan di luar kota, dan saya juga tidak dibilangi bahwa perjalanan antara rumah ya dan perjalanan di saya yang punya ini adalah perjalanan yang panjang, dan itu kota yang macet. Nah, dalam arti banyak perauto, truk-truk itu saudara, yang gandeng-gandeng itu sama mobil yang besar-besar, tronton-tronton ini. Jadi nggak mungkin untuk cepat gitu. Belum lagi nanti sepeda motornya. Jadi betul-betul padat dan itu nggak bisa bergerak. Saya nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan sudah bilang, aku sudah mempersiapkan. Tapi dalam hati saya, mempersiapkan apa? Kan aku sudah puasa. Ini loh, aku nggak makan intinya. Tuhan bilang apa? Aku nggak tanya makan dan minum. Aku bilang bahwa aku sudah mempersiapkan. Ya sudah Tuhan, aku berserah. Itu sudah. Karena justru kita berserah, maka di sanalah Tuhan menjawab. Itu intinya. Jadi kalau saudara ada masalah, jangan ngomel, jangan ngedumel. Paham saudara? Pada waktu itu saya kan juga nggak ngerti kalau ini padat. Akhirnya saya bilang sama temannya, Pak, apakah daerah ini seperti ini? Loh iya Bu. Makanya saya tadi kan prediksinya itu 2 jam udah sampai di sana. Ternyata ini 4 jam. Belum bergerak, merangkak. Itu pun belum sampai ke tujuan. Jadi saya kan jadi lebih sepi. Karena saya bukan pesawat yang menunggu saya, tapi saya yang harus di bandara lebih dulu kan gitu. Jadi pukul 5, setengah 5 lah, saya harus meninggalkan kota itu. Ya. Akhirnya saya juga berdoa, Tuhan tak serano. Karena seperti Yohanes juga kan, karena dia adalah hamba besar, akhirnya dia betul-betul ditolong oleh Tuhan. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, dia nyuruh pegawainya atau jemaatnya atau pengurusnya untuk tanya, apakah ini benar-benar engkau yang datang atau masih ada orang lain lagi. Jadi sama dengan saya pada waktu berdoa, Tuhan, saya ini diutus ke tempat si A. Apakah mungkin ada orang lain lagi yang untuk gantikan saya? Karena ini tidak mungkin, saya harus pergi ke bandara. Balik pun tidak bisa Bu, karena bilang itu. Akhirnya saya bilang, duh ya apa ya Tuhan? Ya sudah, saya berserah. Nah itu sudah. Setiap kali kita berserah, Tuhan yang bertindak. Dengarkan baik-baik. Setiap kali saudara, mulut saudara itu berserah, Tuhan bertindak. Tapi kalau saudara tidak akan selesai, itu pasti. Makanya saya tegaskan, karena saya sangat memperhatikan bagaimana Tuhan itu bicara dengan Anda semua. Jadi saudara jangan berontak. Kalau saatnya seperti tidak enak seperti ini, siapa bilang tidak berontak? Pasti berontak. Tapi saya juga bilang berserahkan. Karena balik tidak bisa, mau balik ke bandara tidak bisa, mau terus dan tidak bisa, jadi mati sudah di situ Pak. Kasarannya berhenti, startnya tidak bisa kemana-mana. Akhirnya saya bilang, Tuhan tak serano. Tuhan bilang apa? Nyanyi kamu. Orang sumpah bisa nyanyi tak saudara. Orang bingung, ada jawabannya, teka-teki ini belum sampai, ini saya nanti ditinggal sama pesawat pendak. Bisa tak nyanyi saudara? Bisa tak? Bisa tak? Gak bisa saudara. Ya nyanyi ini jadi hambar, tahu hambar? Kalau kita, mataku tertuju padamu, tapi oh, ini otak mikir, aduh cukup kan gitu. Jadi sekarang otomatis tubuh fisik saya ini berontak. Kenapa kok kayak gini gitu? Kenapa kok mestinya Tuhan kasih
kasih satu penglihatan, loh, saya merentah Tuhan. Tuhan bilang apa? Loh, harus dijalani. Duh, kalau saya jalan itu saya bisa apa Tuhan? Saya kan di sini tidak bergerak. Sedangkan itu pesawat kan jalan dan ada jamnya. Loh, Tuhan kok diatur, saudara? Sama seperti Anda semua. Kalau kita pada waktu konseling, pada waktu kita bertemu dengan hambanya telepon, seringkali tidak bisa nyampe kan? Dan itu membuat kita tuh kecewa. Tapi kita ngatur Tuhan. Boleh? Boleh? Ya boleh. Harusnya lapang dada, berserah. Nah, tapi saya bilang ya sudah berserah. Tapi pikiran saya gini, nanti sampai ketinggalan ya wis pesen lagi tiket terus buang gitu terus. Tapi Tuhan tegur saya lewat supirnya. Ibu tindaknya apa? Langsung gitu saya bilang, ya sudah Pak, saya beli tiket aja. Saya telepon mantu saya untuk pesan tiket. Tapi Bapak ini bilang, jangan dulu katanya. Jangan dulu Bu, nanti dulu sudah kosong betul-betul hangus, baru pesan. Dalam hati saya, Bapak ini tahu apa? Padahal malaikat Tuhan yang bicara pada Bapak itu, tapi kita tidak mau. Kalau kita dikasih nasihat, kita tidak mau. Oh, aku baru tahu. Ya, aku baru tahu Tuhan. Enak lah jawab sudah. Tapi Tuhan sedih karena kamu tidak peka. Bagaimana kamu tidak tanya sama aku apa yang terjadi kan gitu. Tapi saya tidak. Bingung karpe dewek sudah. Aduh ya apa nih? Kecewa. Saya akhirnya tegur sama orang itu, bukan marah, tapi saya tegur. Kalau kamu sudah tahu posisinya itu macet, kenapa kamu tidak bilang kemarin-kemarin? Nangis. Tak kira pun tidak jadi loh. Lalu diberi itu ya. Tapi dia bilang gitu, kan saya udah beli tiket, itu membenarkan diri saya sendiri. Tapi dia bilang, saya lagi nge-hack Bu, gak sadar. Saya seperti mimpi Bu Titik datang. Loh lah ya aku sudah. Jadi saya ini seperti mimpi katanya saya datang, gak percaya. Loh saya. Tapi Tuhan tegur, loh kamu tuh kok yang karpe dewek. Kok kamu tuh suka berontak tuh? Sabar, terimaan sudah apa adanya. Uji, nyanyi. Bisa kan nyanyi saudara? Ya sudah, nyanyi sebentar-sebentar. Ku mau cinta Yesus sampai berbalik. Tidak bisa fokus sudah. Nanti ganti lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tegur, kamu nyanyinya kok serampangan. Nah itu sudah. Jadi kalau dalam hidup kita banyak masalah, kita seringkali gitu saja. Simpang siur. Si mana sing dhisik dicakup mbek Tuhan ya itu sing berada. Salah itu. Jadi marilah kita mengimani bahwa hidup kita tidak boleh membanding-bandingkan atau mengatakan oh kok kayak gini, oh kayak enggak usah saudara. Yang penting dalam hidup kita tahu bahwa dalam hidup kita harus berjuang. Jangan patah semangat. Amin. Jangan. Amin. Ini saya yang cerewet. Akhirnya setelah saya bilang Tuhan, wes tak serano, aku tidak tahu sudah hambar sudah nyanyi. Saya tidak bisa doa, tidak bisa nyanyi, tidak bisa apa. Lalu Bapak supir tadi bilang, Bu, sudahlah Bu, kita jalani aja. Coba Ibu telepon lagi sama yang punya, yang undang Ibu. Coba bisa tidak ada jalan alternatif lain? Karena jalan tidak mungkin, ini sudah padat semua. Dilihat di Google Map-nya, sudah padat. Ini bisanya sepeda motor. Apa? Saya bilang gitu. Karena saya naik sepeda motor biasa jatuh. Jadi ini karena saya datang rumah, waktu SD saya jatuh terus panas demam. Nah ini saya berserah, harus pasrah. Karena saya tahu bahwa Tuhan pasti tolong saya. Benar, dia ngebel. Nangis, Ibu di mana? Tiketnya bagaimana? Bingung tiket, saya bingung ke sana, dia bingung tiket. Ya apa Bu? Apa dibeliin apa? Ya apa Bu? Bingung dia. Saya bilang, Bu, saya ini di sini nggak bisa bergerak, bisa nggak ada kendaraan sepeda motor? Loh kok saya ini motor saya buka, karena saya berserah. Ada nggak sepeda motor itu untuk antar saya ke sana? Oh ada Bu! Langsung gitu saya. Dia nggak jadi nangis, tapi terkes. Ya ada Bu! Bila berjalan saya tengah-tengah. Iki sing gonceng aku tuh cilik apa gede. Ini logika kan. Sing gonceng pas kayak pembantu saya
cilik itu meleot titik dari orang tua. Tapi nek gede cukup enggak udah gede nih gitu sih. Jadi kacau deh. Terus pokoknya kacau terus di apa bapak itu bilang, ibu khawatir ya. Yo Pak, aku gak tahu Pak sepeda motor, saya tidak pernah naik sepeda motor. Tenang aja Bu, orang di kota ini semua mahir. Tak amin, amin. Dah, pakai sepeda motor apa? Biru, jaketnya biru. Ada coklat, hitam. Wah, kita melili sudah. Pas jelalan sepeda motor biru, orangnya ini keren. Gitu, main gua aja mau jatuh. Saya, lu itu orangnya. Apa? Mungkin bukan ya Pak. Saya nangis, Tuhan, pegang aku erat-erat. Wah ini gak situ, pelayanan jatuh berdua, saat gitu ciri. Tuh ini kayak bedeng lu sudah. Oh kenapa banget sampai mau jatuh. Aduh Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Bapak ini moga-moga bukan ya Bu. Oh iya, saya setuju. Terus akhirnya telepon lagi Bu. Jadi saya tuh kayak dikomandona sama supir. Bayangan kalau bukan Tuhan yang bergerak, berani dia bilang kayak gitu. Nah telepon, ada di mana Bu? Cepetan Bu, ini jamnya. Oh iya sudah di jalan. Dia bawa HP. Pokoknya biru, jaketnya hitam. Dalam hati ya, Tuhan tak serang begitu dah. Dan jelala saya lihat sana, bapaknya, itu Bu, yang mana Pak? Tapi tidak kelihatan. Sudah Bu, jangan deketi kita. Oh iya, begitu sampai saya tak lihat, ternyata bodoh besar ya saudara. Saya bingung, Tuhan ini besar, cukup enggak? Tak lihat bambunya itu kecil. Waduh, tolong Tuhan, malaikatmu. Tuhan tidak jawab saudara. Kenapa? Karena kita ngatur Tuhan. Boleh? Tidak boleh. Ayo Bu, mari silakan. Ini sudah jam, cepat Bu. Aku sudah cepat-cepat naik geregelan bingung. Ya apa Pak? Ibu harus begini. Ya, untung saya pakai celana. Saya pakai sampai mau jatuh karena saya tidak biasa. Tapi Bapak itu maaf ya. Saya bilang gitu. Ya, apa Tuhan? Bingung tuh saya. Dan tantangan pertama berjalan. Lego, plong, bisa. Aduh Bapak ini tenang ya. Batu besar dalam nama Tuhan. Tenang ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Itu kan tronton. Di tronton itu kan jaraknya itu segini Ustaz. Dia bisa lihat. Saya kok harus lewat kayak gitu? Iya, kalau enggak gitu enggak nututi. Bayangin tronton berapa tronton menggoknya itu kayak saya senderdek saja. Saya sekedar, saya semua Tuhan tak serang. Ini loh namanya pelayanan dalam hati saya gitu. Tuhan bilang, kok hambaku gerutu terus ya? Ya apa Tuhan, saya tidak biasa gini, saya mau nangis sudah. Saya sudah merem saja, tapi Tuhan bilang, jangan nanti pusing kamu, buka mata. Loh orang suruh melihat kenyataan. Kita kan tidak bisa melihat kenyataan, betul tidak? Di depan ekonomi kurang, lihat kenyataan bagaimana? Stres toh? Sama, saya lihat kenyataan. Loh, bayangin saudara, batu segini, ini separuhnya ini saudara. Kita ini besar, separuhnya ini bisa melewati dan itu ada trotoarnya, batunya segini. Itu lek guling sama kali. Bayangin saya bilang ini Tuhan, kuasamu yang bekerja, saya sudah berserah. Wis tiba bareng ya gak apa-apa, wis berserah. Saya udah gitu. Tuhan bilang, mbok imani kayak gitu tahun baru. Enggak, saya bisa. Nah itu saya, enggak saya bisa. Ibu takut, malah begitu no. Nah wis dredeg takut. Ya iya, saya takut. Tenang aja, saya sudah terbiasa seperti ini. Oh iya. Terbiasa itu terus perapatan sana mobil sini mobil. Enggak deh, seleot gini saja. Ini mobil sudah numpuk gini. Jadi kalau salah satu ngeremnya enggak pas, numpuk saja. Hancur ya, tangannya keras semua. Wah, seseret. Tunggu ya Bu, masih berapa lama Pak? Masih 2 kiloan. Mantap saya. Kaki saya kenceng-kenceng, tapi serah sudah sama Tuhan. Ini sudah. Jadi dalam perjalanan kita tidak tanya Tuhan, kita tidak akan kuat. Begitu sampai, ini Bu rumahnya, saya tidak bisa turun. Ibu, turun Bu. Cepetan Bu. Kayak
ini. Langsung, iya Pak, kayak komandan. Tolong, wah aku gini. Nah, di sana, nangis sendiri, dipeluk-peluk. Saya cuma gegek. Takut. Ibu enggak apa-apa, ibu enggak apa-apa. Amin. Ayo, masuk. Ini tontonan saudara, ini tontonan sak kampung nanti. Semua kalau ibu dipikir saya ini kayak apa gitu. Masuk. Sekarang gini aja, yang konsen satu keluarga aja. Banyak 7 keluarga sudah. Kecewa mereka, masih kecewa. Saya minta maaf karena waktu jalan dilihat jalan jam 5 sudah. Jadi saya terlambat loh, setengah 5 tadi. Ya apa ini, sudah gini aja. Kita nanti tiket dia tak, nangis, wah, ayo, kamu mau tiket cepat. Tahu sudah jawabannya Tuhan? Tahu sudah? Tiket sudah habis. Jadi kalau besok saya nggak pulang, nggak bisa, harus pulang malam. Besok saya ada pelayanan. Akhirnya saya sudah naik ke atas loteng, saya bilangin satu, Tuhan tunjukin semua, dibuka semua kronologinya. Tuhan baik. Ternyata kalau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan jawab dengan sesingkat-singkatnya. Mereka masuk. Mari kita pelajari ayatnya saudara ya, supaya saudara mengerti ya. Lukas pasal 7 ayat 19, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Maksudnya adalah, apa kamu Tuhan yang sebagai juru selamat? Itu kasarannya itu dalam sehari-harinya. Tapi Tuhan menjawab saudara dengan bijaksana, bukan, aku, bukan. Tapi dia menjawab begini saudara. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah. Ini saudara jawabannya Yesus. Dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Orang buta melihat. Ya, karena dia melihat sendiri tuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi orang kalau kecewa nggak bisa. Orang yang menolak Tuhan juga nggak bisa. Orang menolak itu nggak percaya. Kita benar kita cinta Tuhan, senantiasa buku cuma 1 minggu. Khawatir tok, itu juga tidak bisa, itu menolak sama aja. Jadi mari kita mengimani bahwa rancangan Tuhan itu selalu ya dan terbuka untuk kita. Seluruh dunia Tuhan buka, siapapun, ayo datang padaku. Ini undangan yang luar biasa. Ketika saya sudah selesai, saya turun, tak lihat setengah 6. Tapi mulut saya ini tidak khawatir lagi, saya bilang, ya sudah Bu, saya tak berangkat pulang. Saya bilang gitu. Tapi bisa ya, saya dipeluk-peluk ya, pasti bisa lah, saya percaya itu. Nah, saya bingung, Bapak ini kok belum datang, jadi saya ditinggalkan Bapak tadi kan jam. Ternyata Bapak itu sudah di situ setengah jam, aneh saudara. Padahal saya logika, tidak mungkin saudara. Wong itu tadi cuma tidak perangkat belas kok, tidak bisa jalan belas. Ini kok bisa gitu dalam waktu setengah jam. Kalau bukan kuasa Tuhan tidak bisa. Akhirnya sampai saya bertemu dengan bapaknya, saya bilang, Pak, yang cepat yang mana? Oh, daerah PIK. Yaudah, kita ke PIK, ditunjukin sama orang. Di dalam perjalanan saya bilang gini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan cuma bilang, Pak, nyanyi oh, pujiin aku. Nah ya apa loh, ini wis jamnya mepet, nggak bisa, wis pesen kursi aja. Saya telepon sama anak saya, pesen kursi. Lalu dia bilang, nggak bisa mas, sudah close, tutup. Lah, tutup. Ya udah matang sudah. Kalau kita terlambat berarti saya harus beli tiket. Itu aja intinya. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak percaya sama aku. Ya saya percaya Tuhan. Tapi kenyataannya kamu hadapi apa? Ya nggak mungkin itu. Apakah aku juga nggak bisa lakukan itu? Saya yakin saya bisa. Tuhan, ya saya yakin Tuhan pasti bisa. Saya bilang gitu. Dan kalau Tuhan bisa, saya pasti bisa. Saya bilang gitu. Dalam perjalanan saya bilang gitu. Terus bapaknya bilang, tenang aja Bu, pasti Ibu kan melayani, bukan melayani siapa saja, melayani Tuhan. Sampai gitu saya, pasti Tuhan dengar. Itu saya, sampai di tempat, langsung saya jalan, nggak lari, biasanya kan lari-lari.
jalan wis pasar dah. Terus saya bilang, Mbak, ini saya langsung ke tempat counternya. Ini Mbak, dibuka di komputer. Maaf Bu, sudah tutup. Loh, nah terus ini apa? Loh, Ibu keberangkatan jam berapa? Ini jam segini. Lah ya Bu, saya tutup. Aduh, saya langsung tanya Tuhan, Tuhan, ini apa Tuhan? Sudah, itu ada orang yang seragaman sama dengan pesawatnya kan, ada kan pesawat kan pakai seragam. Udah ke sana minta tolong. Logika aja. Lo dia lo SMS-an di pinggir-pinggir, di tempat ini tidak berguna gitu maksudnya. Lo kenapa kok mesti tanya Mbak ini? Udah tanya, saya udah pasrah. Akhirnya saya bilang, ini gimana? Oh ya, tapi tidak suruh dia ke counter, langsung dia benahin di komputer tuh. Loh Bu, sudah close Bu. Ibu berangkat jam berapa? Dibuka. Oh sih sebentar. Begitu dia sampai di tempat, orang lain lagi, counternya lain, dia langsung bilang, tolong ya, Ibu ini sampaikan cepat dan dapatkan nomor yang depan. Akhirnya, oh ya, loh, padahal kalau dipikir logika, dia yang di pinggir, kan lebih berat untuk yang tugas yang ada di komputer, betul enggak? Halo? Betul enggak? Dia kan mungkin dia cuma hanya di situ hanya sebagai yang nyampe no apa, buat nomornya kan tergantung dari yang komputer itu, tapi dia bisa nyampe no gitu. Akhirnya jalan terus dikasihkan saya, ada bagasi Bu, ada di satu, masukkan ya. Terus dia bilang, Bu, saya saking senangnya, terima kasih Tuhan, saya lari. Tuhan bilang jangan lari, biasa saja ya, jalan pelan-pelan. Saya sampai, saya baru sadar ini nomor berapa ya. Akhirnya saya buka 1C. Saya duduk lega, Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Amin. Jadi kalau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan pasti membuka seperti gambar ini. Lihat gambarnya, saudara. Tolong bisa dibuka gambarnya. Lihat. Dia membuka tangan untuk kita semua. Persoalanmu, pergumulanmu, dan tidak suka dan suka, itu Tuhan tahu. Makanya jangan lupa Tuhan tak tersembunyi apa? Kuasa Allah ya. Kalau lain ditolong, saya juga. Kenapa? Tangannya terbuka, terus menunggulah, terus tak tersembunyi. Apa? Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara, bahwa kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Walaupun saudara dalam kondisi apapun, sakit, gelisah, tidak punya uang, beban berat, tuh ini sikap olehim, karena aku ada di sampingmu. Amin. Lewati hari-harimu ya saudara. Kita lihat di sini. Dia adalah jawaban. Dengarkan, dia adalah jawaban. Kalau kita tanya Tuhan, kalau kita tanya logika, kok iso loh? Nah, kan gitu saudara. Nah, itu saudara. Tapi kalau dia adalah jawaban, pasti kita senyum aja gembira. Oh, mungkin belum waktunya. Kan gitu saudara. Jadi mari kita membuka hati kita untuk menerima kenyataan ini. Di tengah ketidakpastian, benar nggak saudara? Tidak pasti kan? Tadi juga saya tidak pasti. Di setiap pertanyaan, di antara keraguan, benar kan? Kita menjadi khawatir dan semua yang tidak dimengerti, nggak mengerti saudara. Dari 5:30 sampai di sana jam 6 loh saudara. Persis jam 6. Makanya kan tutup saudara. Tapi Tuhan baik, Tuhan beri pada orang itu keberanian untuk menyelesaikan persoalan saya. Di sini dikatakan, izinkan dia menjawab dengan caranya yang ajaib. Amin. Di cara Tuhan itu luar biasa. Keajaiban Tuhan akan tinggal dalam kehidupanmu kalau kamu tanya Tuhan. Benar nggak? Kalau kamu tanya Bu Didi, pasti kecewa. Kenapa? Udah bisa ini, gitu sih. Kenapa? Karena saya dikejar waktu. Ketika saya ketemu dengan orang itu nangis, woi pun, saya jadi begegek kayak patung gitu saya, kaku. Saya cuma bilang gini, sadar roh saya Tuhan, cepet sadar roh saya. Buat saya sudah mulai lemes, saya bilang, ayo masuk cepet, ayo kita selesaikan. Itu sudah ketegasan akan terjadi karena kita berserah. Ingat ya saudara, kemuliaan Tuhan akan ada itu
menggumpal atau bukan sesuatu, tapi itu cahaya kemuliaan Tuhan itu menerangi hidup kita sehingga jalan hidup kita itu luar biasa. Saudara tahu, ketika dari orang itu ke bandara, pik ke sana tuh luar biasa, ngebut di sana. Jadi ngebut surat saya sampai gini, loh rumah tuh udah ketok saya, bus. Terus saya gini, saya sampai duduk tuh saya dapat satu saya gini, Tuhan tadi itu ngebut itu bapak itu tidak pernah ngebut kayak gitu, lah aku sih nyurung katanya gitu. Lu kok bisa dibuka kronologi, ternyata berapa malaikat yang nyurung, 4 malaikat depan belakang. Terus saya bilang kenapa kok depan, loh nanti lah ada mobil dia kayak minggir loh. Oh iya loh kenapa belakang yang nyebul. Muslim Tuhan kok baik sekali. Saya tahu bahwa pertolongan Tuhan itu banyak dalam hidup saya. Dan saya merasa tidak sendiri karena dia ada bersama saya. Orang menfitnah apapun, saya hanya lihat salib itu. Amin. Mari kita imani saudara, karena hidup di dunia ini capek. Masalah itu pasti ada, tapi saudara harus kuat. Saya menangis karena saya mengucapkan syukur pada Tuhan, karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Seperti yang katakan tadi bahwa kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Amin. Buka hatimu karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan, dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Setelah saya sampai di pesawat, saya matiin semua HP saya karena saya sendiri jujur. Begitu saya sampai di Surabaya, barulah dia tipu-tipun saya dan dia khawatir dengan saya. Di mana saya, di mana ibu, di mana, kayak anak kehilangan mama saya. Di mana ibu, di mana ibu. Ditelepon sampai 20 kali. Saya tidak jawab karena saya matiin semua. Baru saya terima dari rumah itu, baru saya terima, saya sudah di rumah bu, dia nangis gembira. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Saya akan menyanyikan satu pujian. Itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Benar. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kita imani. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi pujian dan syukurku. Buka hati. Pujian dan syukurku. Benar, kami datang Tuhan. Ku bawa padamu. Benar. Dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan bubur jiwa kami serahkan Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita imani dengan iman juga. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan puralah kemuliaan-Mu.
tahu hidupku. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar, kami tahu Tuhan, Kau baik. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Bapa, kami tahu bahwa hidup kami ini belum sempurna. Banyak pelanggaran, banyak kesalahan, banyak juga pemberontakan. Ampuni kami. Karena kami sering berontak tentang keluarga kami yang tidak sesuai. Kami sering berontak ketika sakit penyakit menghadang kami. Kami berontak karena tidak sama dengan orang lain. Kami juga sedih karena masalah datang bertubi-tubi. Kami lelah dan capek, Tuhan, bekerja pagi siang malam. Tapi perekonomian kami belum berkembang pesat. Tapi Roh-Mu selalu berkata, olehim puisi kenama. Bapakku tidak tinggal diam. Olehim puisi kenamata. Bapakku akan beserta kalian. Tuhi olehim penisi kenama. Asalkan kamu tetap setia dan memandang salib itu. Nahodisi kenama. Karena aku mencintaimu. Maka ladang kehidupanmu diberkatinya. Ladang rumah tanggamu diberkatinya. Ladang kesehatanmu diberkatinya. Karena jalan-jalan Tuhan bukan dari pikiran. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami berdoa untuk mereka yang mempersembahkan Tuhan. Baik persembahan kolekte pertama maupun kolekte kedua. Berkat-Mu mengalir. Baik yang belum sempat memberi, berkat-Mu tetap mengalir. Lihatlah tangan-tangan kami Tuhan yang mengadah ke atas. Kami percaya bahwa Tuhan sudah membuka jalan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ladang pekerjaanmu sudah diberkati. Ladang rumah tanggamu sudah diutuhkan. Ladang kesehatanmu sudah diberi kesembuhan. Ladang pergumulanmu sudah dibuka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memuji-muji Engkau. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin.